محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بعد أيها المسلمون رحمكم الله saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di salah satu masjid di antara masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan keimanan dan amal saleh, dan juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita tentang cara birrul walidain, cara berbakti kepada kedua orang tua ketika beliau hidup maupun telah tiada. Bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua ketika beliau masih hidup maupun telah tiada. Yang pertama, pembahasan pertama ketika orang tua masih hidup. Yang kita lakukan poin yang pertama dari pembahasan yang pertama adalah mentaati keduanya, asal bukan menyuruh untuk melakukan perbuatan maksiat. Taat asal bukan maksiat. Mentaati kedua orang tua dengan apa yang mereka berdua perintahkan, tapi syarat satu bukan memerintahkan untuk melakukan perbuatan maksiat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa ia adalah ada an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dalam surat Luqman ayat 11 Allah Subhanahu wa taala mengatakan yang artinya, dan apabila keduanya mengancammu, bersungguh-sungguh mengancammu untuk kamu berbuat syirik kepadaku yang tidak ada ilmunya padamu tentangnya, fala tuti'huma, maka janganlah kamu mentaati keduanya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufan, dan sahabatilah, temanilah mereka berdua di dunia dengan cara yang ma'ruf. Meskipun misalkan ada seorang muslim, orang tuanya itu adalah orang tua yang kafir, maka tetap wajib baginya berbuat baik kepada keduanya dan mempergaulinya dengan cara yang baik. Ini bagian dari syariat Islam. Adapun ketaatan tidak boleh pada perbuatan maksiat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ta'atu bil ma'ruf." Sesungguhnya ketaatan itu hanya pada sesuatu yang baik. Begitu pula kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq." Tidak ada ketaatan pada makhluk untuk bermaksiat kepada sesama khaliq. Kemudian cara yang kedua dari cara kita berbakti kepada kedua orang tua
adalah al-ihsan ilaihima qaulan wa fi'lan, berbuat baik kepada keduanya. Al-ihsan ilaihima qaulan wa fi'lan, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Seperti kita mengatur nada bicara kita agar sampai melebihi kedua orang tua, ya, berbicara dengan lembut, begitu pula dengan tersenyum, dan juga tidak berkata-kata kasar ketika orang tua memiliki hajat. Maka kita bersegera memenuhi hajat tersebut tanpa nanti, selama masih bisa. Oleh karena itu Allah katakan fala taqul lahuma wa qul lahuma wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Dalam surah Al-Isra ayat 23. Janganlah kamu mengatakan kepada keduanya kalau bahasa kita kalau kita aku lagi kalau takut lahuma, janganlah katakan kepada keduanya perkataan Allah walau tanharhuma, jangan membentak keduanya, jangan katakan kasar kepada keduanya. Wa qul lahuma qawlan karima, ya, katakanlah kepada keduanya perkataan yang mulia. Maksudnya penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kesopanan. Karena kata-kata kita ini bisa orang tua bisa menilai bagaimana pemilihan bahasa kita. Jadi kita harus hati-hati dalam berkata-kata. Coba ketika kita bertemu dengan raja atau bertemu dengan Pak Prabowo presiden, apa yang kita lakukan? Kita berusaha agar tidak salah ucap, ya, berusaha agar tidak salah ucap. Kata-kata benar-benar kita pilih. Coba perkataan wa qul lahuma qawlan karima, katakanlah kepada kamu, kepada keduanya perkataan yang mulia. Di sini harus kita berhati-hati dalam berucap, dalam berucap. Oleh karena itu, rahimahullah, mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengenai birrul walidain, jadi kita harus berbuat baik perkataan maupun perbuatan. Apa yang menunjukkan kebaikan kita lakukan dengan segera. Kadang seorang nanti, nanti itu atau misalkan sibuk main game, sibuk nonton, ya, apa tiba-tiba disuruh orang tua, nanti hati-hati. Kalau orang tua tidak ridho,
dengan alasan kita dan dia marah, maka marahnya orang tua adalah marahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, makanya bukan mengenai apa ya, para santri tidak sebagai pendidik melarang para santrinya untuk main game online. Dan kerusakan dari game online itu sangat lebih parah daripada main Nintendo. Tahu nggak kan Nintendo? Tahu? Tahu nggak? Tahu ya? Sebelum ada PS kan Nintendo. Artinya dulu hanya sekedar permainan, tapi masalah sekarang game-game sekarang itu sudah masuk ke psikologis pemain. Jadi kita tanpa sadar telah dikuasai psikologis kita untuk mencintai permainan tersebut. Jadi yang buat game besar itu sudah disertai dengan ilmu psikologi di sana. Bagaimana bisa buat ketagihan, ya, dan sebagainya. Itu sudah dipelajari. Berbeda dengan game-game sebenarnya yang dulu kan belum terlalu yang penting main saja seperti itu. Kemudian yang ketiga, cara yang ketiga, khidmatuhuma wal qiyamu bi hajatihima, membantu keduanya dan memenuhi hajat-hajat keduanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan dalam surah Al-Isra ayat 24, wa khafid lahuma janahal dhulli minir rahmah. Wafid lahum turunkanlah untuk keduanya, untuk kedua orang tua, jangan al-dhulli, sayang kerendahan, minir rahmah, karena kasih sayang. Maksudnya apa? Sampai disebutkan turunkan saya, rendahkan saya. Maksudnya apa? Jangan sombong, siap untuk membantu, siap untuk berhormat, seperti itu. Minal rahmah, karena kasih sayang. Coba kita pikirkan, kalau tidak ada kedua orang tua kita tidak bisa terlahir di dunia ini. Saya memberikan setetes, kemudian sang ibu hamil, dan sang ibu mengalami proses kehamilan, melahirkan dan menyusui. Maka pekerjaan yang sangat berat sekali. Kalau bukan karena rasa cinta kepada anaknya, maka tidak mungkin dia memikul beban yang sangat berat tersebut. Oleh karena itu sangat wajar kita lihat, ya, sangat wajar bukan biasa. Banyak orang yang berzina, pacaran dan berzina, ujung-ujungnya ketika hamil melakukan apa? Aborsi. Karena dia atas benih yang tidak diinginkan. Berbeda antum oleh orang tua antum memang diharapkan untuk lahir di dunia ini, sehingga seorang ibu ya rela memikul beratnya dan insya Allah akan merasakan bagaimana punya istri kesulitan duduk, kesulitan berbaring, apalagi jadi istrinya ya, apalagi jadi perempuan ya. Betapa sulitnya di 4 bulan pertama, mual-mual, bau,
usia berapa ya? 4 bulan ya, berapa namanya? 4 bulan lagi. Kemudian mendekati kelahiran, subhanallah, itu berat. Cobaan bagi seorang ibu. Maka ini juga saya sangat berharap lebih kuat. Antum menyaksikan kalau istri antum melahirkan. Saya sangat berharap antum ikut hadir menyaksikannya. Betapa berat yang namanya melahirkan. Ya dulu saya ketika melahirkan ya alhamdulillah istri sabar ya. Tapi kita di samping kita subhanallah teriak-teriak gitu kan, sakit sampai terangkan dulu tak tahu salah sakitnya ampun katanya ya Allah sampai ya kita lihat bagaimana istri melahirkan. Maka dari demikian kita akan sadar bahwasanya perjuangan menjadi seorang ibu untuk melahirkan anak yang dunia itu pengorbanannya melawan. Bahkan saya baca sesuatu artikel kalau ada titik nyeri sakit yang sangat dalam, maka sakit yang dirasakan oleh seorang ibu itu melampaui ambang batas rasa sakit yang bisa dirasakan oleh seorang manusia. Jadi disitulah pengorbanan ibu, kemudian menyusui, luar biasa menyusui ya. Gitu mulai kita katakan ketika orang tua meminta bantuan, pertanyaan itu hanya sebagai ujian. Yang orang tua sadar mampu, bukakan jalan mampu, hidupkan air yang mampu, angkat air yang mampu, jahit yang mampu, bikin minuman mampu, mengangkat ini mampu, mengangkat itu mampu. Sudah mereka lakukan itu semua. Tapi terkadang dia ingin mengajarkan kepada anaknya, wahai anakku, kamu harus saya latih untuk berbakti dari kecil. Jadi ketika satu terlatih untuk membantu orang tuanya, ya, orang tua itu harus memahami. Apalagi di usia untuk sudah 35 tahun ke atas. Kalau seandainya yang pertama orang tua antum tidak pernah minta tolong ke antum, curiga bahwasanya orang tua sudah berputus asa minta tolong dengan kita. Anda nggak butuh lagi sama anak saya. Punya anak, rasanya tidak punya anak. Punya anak, tapi rasanya tidak punya anak. Ya, kalau sampai orang tua antum ada, ya, datang tidak tolong pada anak itu curiga. Jangan-jangan orang tua sudah muak, menyuruh sehingga berputus asa untuk meminta tolong kepada anaknya. Itu sudah puncak dari kemarahan. Hati-hati. Itu sudah disebut dari kemarahan. Kemudian kedua, hati-hati juga kalau sampai orang tua tidak pernah menghubungi antum lagi.
Normalnya orang tua itu pasti ingin tahu kabar anaknya, ya, ingin tahu kabar anaknya. Itu orang tua. Bagaimana cara saya sekarang dari keluarga? Ada orang tua berkata saya, "Wallahi Ustaz, saya memondokkan anak itu usia SMA, hati saya tenang, tidur saya nyenyak lalu di pondok pesantren." Dokter kenapa? Kalau dia di rumah belum tentu Ustaz, karena teman-teman pergaulannya itu tidak di rumah jam 9 malam, itu start. Baru keluar rumah jam 9 malam, kapan kembalinya? Allah ada sesuatu. Apakah kebutuhan, apakah memperlukan, apakah melem, apakah ini, tidak tahu nanti. Ya. Jadi apa yang dilakukan orang tua? Memondokkan anaknya lalu berpisah dengan anaknya. Itu adalah pengorbanan yang sangat berat. Dan itu harus dihargai pengorbanan tersebut. Kemudian terkadang yang sering kita dapatkan orang tua ketika mendapatkan SP anaknya. Beliau teman saya seumuran atau apa, atau ada lebih tua dan lebih muda. Datang ke kantor, duduk, madu. Kalau sampai ada SSP, ini bukan perkara yang sepele, bukan perkara yang sepele. Madu, orang tua itu subhanallah. Saya pengen bicara ngobrol biasanya sama beliau, gitu kan? Tapi ternyata kata saya gitu kan. Berarti kan saya memang kemudian ada santri masuk sekali. Dan seperti ini ya kawan. Hal-hal seperti ini sangat berbahaya. Kalau sampai orang marah, ya kan? Jadi yang kedua, dirinya adalah orang tua pasti selalu merintahkan anaknya. Sampai sudah dari nenek-nenek pun demikian. Saya pernah cerita dan sempat viral juga ya di sosmed. Ada seorang nenek-nenek, ada seorang kakek-kakek bawa bapak ya, bawa HP-nya keluar HP, waktu itu HP jadul ya. Mas, itu tolong cekkan AC saya rusak apa tidak? Karena namanya orang tua ya, orang sudah tua jadul tidak mengerti pakai HP. Coba tolong cekkan mesinnya rusak atau tidak. Bisa sama konter bagus, tidak ada masalah, nyala semua. Apa jawaban orang tua itu? Saya bingung. Anak saya tidak pernah menghubungi saya. Saya curiga HP ini yang rusak. Coba. Apalagi kita datang ke subhanallah ya kawan. Kalau sudah disiapkan waktu pada santri untuk menolong gitu ya. Ya. Gunakan waktu itu untuk menolong orang tua kalian. Jangan sampai sebagian santri kita datangkan karena asik main. Kenapa ya Ustaz? Anak saya di telepon nggak bisa.
pasti tanya nanti aja katanya. Pada jual dia siapa main? Main sama sini. Ini benar-benar sama juga demikian. Kemudian ya ikhwan, yang selanjutnya cara berbakti kepada orang tua adalah mendoakan selalu kepada keduanya. Rabbir hamma kama rabbayani shaghira. Rabbir firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka kita selalu berdoa, selalu mendoakan kedua orang tua kita. Di saat saja berdoa. Setiap orang tua pasti memiliki kepentingan dalam hidup untuk membesarkan anaknya, dan banyak yang tidak diceritakan seorang orang tua kepada anaknya dari kepentingan yang dia rasakan. Ya. Maka ketika itu sudah misalkan ketika umur ya sekarang 30-an sudah mulai bekerja, bagaimana mencari nafkah, menghidupi anak. Kalau bahasa sekarang apa ya? Kalau bahasa dulu ya cari uang susu gitu ya. Kalau bahasa sekarang cari uang pempers. Bagaimana sulitnya perjuangan orang tua. Baik. Jangan dilihat yang enak saja. Jangan dilihat yang enak saja. Dan kalau kita sering mendoakan orang tua, maka insyaallah orang tua kita juga akan sering mendoakan kita sebagai balasan yang setimpal insyaallah. Dan saya pernah mendapatkan nasihat dari seorang syekh. Antum dalam hidup ini kalau mau apa cukup lakukan dua saja. Yang pertama banyak baca Al-Quran. Yang kedua banyak doa orang tua dan berbakti kepadanya. Maka insyaallah urusan antum akan dimudahkan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua ini saja nasihat beliau. Baca Al-Quran, doakan orang tua dan berbakti kepadanya. Ternyata setelah kita lihat hasil dari balik itu semua, kalau seorang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan rajin baca Al-Quran. Bukan dipaksa ya, tapi dengan niat ikhlas dari dirinya sendiri. Bukan karena target, bukan karena ini tidak, tapi karena memang karena Allah Subhanahu wa taala. Ternyata terdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kenapa? Seluruh yang mendekatkan diri kepada Allah terangkum di sana. Ya. Yang kedua, berarti masalah haqqun min Allah terselesaikan di sisi. Karena untuk mencapai keikhlasan, banyak membaca Al-Quran,
itu sangat berat. Yang kedua, birrul walidain, mendoakan orang tua dan birrul walidain. Ternyata hasilnya apa? Kalau seseorang itu bisa birrul walidain, hablul minannasnya pasti bagus, enggak diragukan lagi. Kalau dia bisa berbakti kepada orang tuanya, maka urusannya dengan manusia pasti bagus. Kenapa? Karena ujian terberat seorang manusia ketika berhubungan dengan orang lain justru pada orang-orang terdekatnya. Dan orang terdekatnya adalah orang tuanya. Lulus ujian ini, insya Allah yang lainnya lulus. Tapi kalau subhanallah ada seorang anak mengumumkan mengejek orang tuanya sendiri, nauzubillah dari sangat berbahaya. Terutama untuk para wanita, jagalah lisan. Meskipun wanita itu ditakdirkan mudah berbicara, beda dengan kita laki-laki. Laki-laki itu dapat berbicara harus ini ada filternya gitu ya. Seolah kalau berbicara ada banyak singkatan. Ya. Tapi kalau perempuan dia tidak terhalang itu. Makanya ini salah satu kelebihan wanita ya. Sekaligus bisa jadi kelemahan untuk mereka. Jadi kalau ada sesuatu yang agak cerewet di rumah, ya, misalkan ada suami istri agak cerewet, berarti itu dia sudah merasa nyaman sama antum, ya, dia merasa nyaman dengan antum. Nah di sini kita katakan untuk wanita hati-hati berucap kepada orang tua. Kalau terlanjur mengucapkan langsung minta maaf, langsung minta maaf kepada orang tua. Kemudian masalah yang kelima adalah muamalatuhuma birrahmah wal lin. Bermuamalah dengan keduanya, dengan kedua orang tua, dengan kasih sayang dan rahmat dan lin, dan juga sifat mudah. Wa bil walidaini ihsanan, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Jadi sayang, ucapan kita katakan dengan baik. Kemudian yang keenam, idkhal sururi alaihima, memasukkan kebahagiaan kepada kedua orang tua. Coba kita lihat, ada sebuah hadis, ahabul a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu ala muslim atau ala qalbi muslim. Sebaik-baik amalan adalah sebaik-baik amalan yang dicintai oleh Allah, ya, adalah kebahagiaan yang kamu masukkan ke dalam hati seorang muslim. Kita lihat orang tua kita muslim, ibu kita muslimah, berarti yang paling berhak untuk kita berikan kebahagiaan adalah keduanya. Apa yang bisa membuat orang tua bahagia, lakukan. Selama ini bukan hal yang diharamkan. Selama ini bukan hal yang diharamkan, lakukan. Selama bukan hal yang diharamkan, kalau yang diharamkan maka jangan. Ya.
yang paling harus kita dahulukan dalam membahagiakan adalah orang tua kita. Apa yang bisa buat dia bahagia, maka lakukan. Kalau kita punya harta, jangan rutin memberikan kepada orang tua. Jangan pelit. Orang tua ingin misalkan yang kita punya belikan. Orang tua ingin kulkas dan bermanfaat. Kita punya uang belikan. Orang tua kita sudah tua, kita beliau memang begini, jangan belikan. Kenapa? Karena itu berbahaya. Sudah tua sampai malam, diajak malam. Jadi kita perlu pertimbangkan juga apakah itu bermanfaat ataukah tidak. Kemudian yang selanjutnya tidak melupakan memberikan nafkah kepada kedua orang tua. Maka kita lihat terkadang orang tua itu cukup saja, bahkan punya harta sampai 7 turunan, tapi alangkah indahnya kalau nafkah wajibnya seperti beras, air, kemudian lawazim hayat, kebutuhan pokoknya. Gak apa orang tua lebih punya harta bisa begini bisa seperti, tapi kita berharap tidak makan kecuali dari kita untuk kebutuhan utamanya. Kita pikirkan walaupun orang tua kaya 7 turunan, kaya 7 turunan, meskipun tapi kita harus memikirkan kalau kita mampu, biarlah masalah kehidupan pertama orang tua harus saya yang nanggung. Mari kejadian lagi. Ada 2 saudara berebutan mengasuh ibunya di pengadilan. Pokoknya ikut saya. Tidak, nggak bisa lah. Ibu harus menurut saya. Enggak, saya mau. Ibu harus menurut saya. Akhirnya tidak ada solusi. Semuanya menolak. Ingin mendapatkan keutamaan merawat ibunya. Gak ada penyelesaian kecuali pengadilan. Akhirnya di pengadilan harus selesai. Hakim memutuskan. Ya. Oke, kita katakan dari kuat. Hal seperti ini terkadang banyak anak tapi saya lempar. Kamu aja. Dulu saya katakan katanya. Ya, saya tadi juga. Ada saudara Syekh. Ya, Syekh, anak saya tidak bersama istri saya. Dan ibu saya numpang di rumah. Sahih. Ahli khata fi su'alik. Jadi dia berkata gitu. Ibu saya dan istri, kemudian ibu numpang di rumah, kemudian bagaimana gini saya soal sendirian, tapi itu tidak penting. Hanya saya katakan ahli fi su'alik khata. Apakah di soal itu ada kesalahan? Nah, benar sudah saya bahas, saya sudah benar soal seperti itu. Akhirnya saya memberikan isyarat menumpang di rumah. Ibu menumpang.
itu perkataan yang tidak pantas. Karena sudah seharusnya menjadi kewajiban kalau misalkan berat tinggal semua dengan istri, dampingkan, jadikan tetangga atau rumah sama orang lain terpisah dengan istri, tidak masalah. Ada masing-masing tidak masalah. Pasti soalnya ibu menumpang ini gimana gitu ya? Akhirnya anak tersebut ngambil syakara bagus, saya salah. Sebenarnya ini kenyataan yang dilakukan. Ya. Kemudian yang ke-8, ihtiramahuma wa adamu as-saut dari iman. Memuliakan keduanya dan tidak menangkan suara di hadapannya. Kalau dalam futsal silakan angkat suara main. Tapi kalau di rumah ada orang tua jangan. Ya, jangan. Kemudian yang ke-9 al-hirs al-hirs bersemangat untuk mendapatkan keridhaan keduanya. Ridha al-walidain sallallahu fi saqati al-walidain. Ridha Allah terhadap keridhaan kedua orang tua, kemurkaan Allah kepada kemurkaan kedua orang tua. Jadi semangat ya melakukan apa-apa yang diridhoi oleh orang tua selama itu bukan maksiat. Terkadang orang tua suka jika anaknya berpakaian seperti ini. Wallah ya teringat ya. Dulu kan kita belajar fikih dakwah ya. Bagaimana cara berdakwah? Ini kita masih mahasiswa pakai sarung, pakai batik gitu. Tapi waktu itu malah saya dilarang. Kamu di Madinah, tidak usah pakai ini, pakai gamis saja. Tapi sampai sekarang, sampai mana-mana sudah gamis saja terus gitu kan? Gamis terus. Oke, berusaha apa yang orang tua ridhoi kita lakukan dan jangan sampai membuat orang tua murka. Ya. Kemudian yang ke-10 memperbagus hubungan dengan kerabat dan teman-teman orang tua. Orang tua kita punya kerabat. Orang tua kita punya sahabat-sahabat. Maka ya, baik ketika hidup orang tua maupun sudah meninggal, jangan lepaskan untuk berbuat baik juga kepada orang-orang yang disukai oleh orang tua kita. Sangat kerabat harus kita sambung silaturahmi. Tidak disuruh orang tua kita berikan hadiah. Terkadang sesuatu baru bisa jadi uang. Terkadang hadiah yang remeh 10.000, 50.000 itu bukan sesuatu yang sesat mungkin ya, tapi bisa berkesan pada hatinya. Ya. Terkadang orang itu tidak melihat jumlah, tapi melihat bagaimana kita mendudukkan
beliau di hati kita. Terkadang dari sebagai guru ya, sebagai dari sering mendapatkan hadiah. Ya dulu seperti saya ketika di Solo sering dihadiahi pisang. Padahal pisang itu menurut kita orang susah ya, murah gitu, bosok sampai karena murah sekali tinggal di situ. Ternyata beliau benar-benar tahu bilang pesan sakit gitu ya. Nggak ada lagi nasi pisang. Kita sebagai manusia kan beli pisang. Pas saya beli pisang, harganya berlipat-lipat dari harga pasar. Sebetulnya ternyata pisang di Solo, pisang ini di Solo adalah barang ya. Jadi bukan seperti barang yang lain. Baru seperti itu baru saya sadar bahwa sebenarnya saya kurang paham masalah harga. Ya, ternyata itulah penghargaan beliau kepada gurunya seperti itu. Kita katakan, ayo tidak masalah orang mungkin ya memberikan nanas, kita berikan nanas, atau kalau kita punya buah jamu ya sampai jam-jamuan jamunya mungkin dijual berdalam, tapi ya kita sama uang kita atau kebun kita berikan kepada saudara atau sahabat orang tua kita. Maka seperti itu bukan nilainya, tapi bagaimana ya kita memberikan tempat untuk beliau di hati kita. Seperti itu. Begitulah cara menghargai sesama dan membahagiakan orang lain. Dan itu masuk bentuk bakti seorang anak kepada orang tuanya, baik kepada orang-orang yang menjadi sahabat orang tua. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inna min ahlil bir silaturahmi ana bi abi ba'da waliyah. Sesungguhnya maksud kebajikan berbakti yang sangat berbakti adalah seorang menyambung hubungan dengan orang yang dicintai oleh bapaknya setelah dia meninggal. Setelah meninggal disunahkan kita melakukan hubungan, berarti ketika meninggal pun dan ketika masih hidup pun kita disunahkan untuk membangun hubungan tersebut. Makanya kita katakan ini adalah perbuatan yang sangat baik untuk kita lakukan di depan Allah Ta'ala. Insyaallah pada pertemuan depan, insyaallah setelah liburan ya, setelah liburan kita lanjutkan untuk bagaimana cara berbakti kepada orang tua jika orang tua sudah meninggal atau telah tiada. Allahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum jami'an. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.